pengen tanyakan, dengan adanya mungkin berita viral tentang Mas Diko ini, apa sih yang membuat Bapak itu ingin meluruskan cerita gitu? Nah, saya yaitu tadi sudah Pak Suherman tuh sudah meninggal. Tahun 2015. Udah 2015 meninggal di Desa Bayam Taman itu. Ininya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, boleh. Asli kok. Ini ijazahnya. Iya aja. Iya. Pak Sumaryono. Pak Sumaryono. Tapi karena sekarang nggak mungkin nyebut itu Pak Sumarjono. Sekarang Pak Sumarjono ya. Namanya sekarang Sumarjono. Oh iya, Magetan teman-teman tuh. Saya dengar Pak Po itu di ke Madiun itu, ke Desa Bayam Taman, kan berarti Bu Eni itu janda. Nah, saya sebagai orang Muslim nggak mungkin kita datengin seorang janda, itu nggak boleh. Gitu. Saya makanya lost contact sampai kemarin anak saya itu, Pak kenapa nggak lihat-lihat sana? Tahu-tahu udah viral kayak gini. Itu kayak baru sekarang ngaku-ngaku, nggak ada, demi Allah nggak ada kepengen ingin terkenal atau apa, ingin numpang tenar, nggak ada gitu. Saat itu apakah Mas Diko saat pertama di Jakarta udah lahir atau mungkin di Jawa dulu Pak pada saat itu Pak? Kelihatannya di Jakarta, kelihatan Jakarta waktu masih di Bintara. Di Bintara. Itu Bintara karena banjir terus, makanya Pak Po Herman itu pindah ke Klender itu. Cuman saya diajak pertimbangan gitu. Dulu waktu nikah dengan Bu Eni itu saya juga yang nganterkan. Saya waktu pernikahan juga datang ke rumah itu kakak iparnya. Oke teman-teman, jadi kita udah sampai di salah satu rumah kerabat atau mungkin dulu itu bisa dibilang pernah dekat, dan ini kebetulan satu kampung. Assalamualaikum. Iya Kak. Saya rekam nggak apa-apa ya Pak ya? Iya, izin rekam Pak. Iya. Ya. Bapak kalau boleh kita tahu nih, nama lengkap Bapak siapa? Pak Sumaryono. Pak Sumaryono. Iya. Dan niat dan tujuan saya kesini kemarin kan memang Mbak Ani, anak Bapak ya Mbak Ani ya. Mbak Ani itu menceritakan panjang lebar tuh. Dan saya itu juga penasaran karena tertarik untuk mencari tahu, mungkin ada salah satu keluarga atau kerabat dari Mas Diko tersebut, dari Bu Eni atau mungkin Pak Herman gitu ya Pak. Masih ada, dua-duanya masih ada. Masih ada ya? Ponakannya Pak Herman persis itu ada. Namanya Mas Sudimin. Itu pensiunan guru. Usianya 75-an lah. Di Desa Bayam Taman itu. Iya. Desa Bayam Taman. Sekarang tuh kecamatannya Kartoharjo, Kabupaten Magetan, ex Karisidenan Madiun. Tapi kalau orang detail gitu kan nggak tahu deh. Taunya Madiun gitu. Taunya Madiun gitu. Gitu. Dan Bapak, kita tuh kan akhir-akhir ini sedang viral atau mungkin sedang ramai dibicarakan warga, mungkin warganet gitu ya Pak ya. Iya. Tentang keberadaan rumah mewah yang nampak terbengkalai, namun di dalamnya ternyata ada yang ninggalin gitu. Kalau boleh tahu Bapak ini apa masih ada, maksudnya hubungan keluarga atau apa gitu sama Bapak Suherman atau mungkin Bu Eni gitu Pak? Saya itu karena satu kampung, satu desa itu biasanya itu masih ada hubungan, cuman kita kerabatnya nggak terlalu hubungannya itu, misalnya paman yang adik bapaknya atau enggak, tapi kita mungkin neneknya atau kakek kita masih gitu bersaudara. Makanya saya panggil itu Pak Po. Jadi posisinya lebih tua keluarga dia dari keluarga saya gitu. Mungkin itu adat Jawa sana Jawa, gitu ya Pak ya. Jadi Bapak ini satu kampung dan tahu persis keluarga-keluarganya atau kebetulan di Jakarta itu cuman saya diajak pertimbangan gitu. Dulu waktu nikah dengan Bu Eni itu saya juga yang nganterkan. Saya waktu pernikahan juga datang ke rumah itu kakak iparnya di Bayam Taman itu. Saya datang di. Kalau boleh tahu tahun berapa pada saat itu Pak? Saya
harus lihat ini. Mm-mm. Kayak nggak tahu persisnya, kira-kira 96 lah, 96 97. Kira-kira tahun Iya, segitu. Iya. Oke. Dan kalau saya dengar itu Mas Tiko kan sekarang umurnya 23 tahun. Ya, Lahir kemungkinan tahun 99 ya. 99 ya. Heeh. Dan pada saat itu apakah Mas Tiko saat pertama di Jakarta udah lahir atau mungkin di Jawa dulu Pak pada saat itu Pak? Kelihatannya di Jakarta, kelihatan Jakarta waktu masih di Bintara. Bintara. Di Bintara. Kok aduh, itu Bintara karena banjir terus, makanya Pak Po Herman itu pindah ke Klender itu. Itu posisi rumah kosong. Dia nggak tahu karena dia bisnis rupanya dia memang ulet itu Pak Po itu. Ulet jadi bisa mungkin beli rumah di Bintara, di Klender. Nah, terakhir itu yang selain dia itu sebagai rekanan di Departemen Keuangan, dia tuh setelah terakhir itu kayak jual beli mobil, disewain gitu. Kemudian terakhir itu dia ditipu. Ingat saya dia cerita ke saya ditipu rekan bisnisnya itu mobil Cherokee. Yeah. Cherokee bikinan Amerika itu. Jadi mobil itu suratnya ada di Pak Po tapi barangnya nggak ada. Oh gitu. Iya. Itu mobil Cherokee itu saya ingat tuh. Setelah itu kami lost contact tuh. Karena ya itu tadi ada faktor saya dengar Pak Po itu ke Madiun itu ke Desa Bayam Taman. Kan berarti Bu Eni itu janda. Nah, saya sebagai orang Muslim nggak mungkin kita datengin seorang janda itu nggak boleh. Gitu. Saya makanya lost contact sampai kemarin anak saya itu Pak kenapa nggak lihat-lihat sana? Tahu-tahu udah viral kayak gini. Iya. Oh maaf Pak saya boleh potong ya. Berarti sebelum Ibu Eni satu keluarga sama Pak Herman itu berpindah ke salah satu perumahan di Klender itu, di Komplek berarti BKN. pernah mempunyai rumah sebelumnya di Bintara. Di Bintara. Oh iya. Dan kalau boleh tahu pada saat berpindah itu Bapak tahu nggak tahun berapa? Saat pindah itu ya, ini persisnya pindahan itu sekitar 2004. Setelah rumah itu jadi pindah karena kebetulan waktu itu habis banjir besar. Dan rumah yang di Bintara itu kebanjiran kira-kira 1 meter. Ya? Oke. Dan yang mau saya tanyakan dan saya tegaskan di sini sekalian klarifikasi teman-teman, di mana tadi pagi itu juga saya sempat mengupload video percakapan saya dengan Mbak Eni sebelumnya Ani ya, Mbak Ani maaf. Sebelumnya mohon maaf ya Mbak Ani ya, karena saya lancang gitu. Tapi ini perlu kita klarifikasi dan di sini teman-teman mungkin penjelasan langsung dari Bapak Bu Ani ini bisa menjawab semua pertanyaan gitu ya. Jadi begini Pak, banyak yang bertanya di salah satu sosial media banyak lah ya, kayak menanyakan kenapa baru sekarang muncul gitu, kenapa baru sekarang dari 11 tahun itu kemana, 20 tahun itu kemana gitu-gitu kan. Kalau saya kan sudah tua gini nggak mungkin kita tuh pengen cari istilahnya cari muka atau ketenaran atau gitulah ya. Enggak, jadi saya itu cuman jangan sampai Pak Herman itu kayak difitnah atau dia meninggalkan anak, kemudian terus waktu nikah itu kebetulan yang menjodohkan itu ponakannya sendiri, Pak Sugimin itu. Karena dulu waktu sama saya minta dicarikan itu janda yang kira-kira karena Pak Po itu udah 60, jadi janda yang kira-kira nggak punya anak gitu untuk mendampingi dia itu. Oh, jadi seperti itu teman-teman. Dan mungkin di sini ibaratnya yang kita tahu atau Bapak tahu ya, itu bukannya Bapak Suherman yang meninggalkan keluarga Bu Ani dan Mas Tiko itu bukan ya? Bukan. Melainkan mereka itu sempat mungkin ada ya cekcok rumah tangga lah ya. Karena mungkin masalah ekonomi. Karena dulu kan jaya. Pak Po sudah usaha usur, makin usur, bisnisnya makin
makin redup, nggak terima kan biasanya orang-orang wanita kan kan gitu tuh. Iya. Udah barat habis manis padi buang kan ada juga yang bahasa seperti itu. Jadi ya nggak tahu kalau Tiko tuh masih kecil makanya saya juga baru tahu ini. Kalau sebesar itu baru ya. Iya, Kok kok udah nasibnya- besar banget gitu. Waktu itu masih kecil. Masih kecil, ya itu mainan dispenser. Mainannya dia itu satu lemari full, satu lemari besar gitu full. Jadi iya. sebetulnya gini deh, Pak Herman tuh sudah saatnya menimang cucu. Makanya ada keluarga itu kalau anak dititipkan ke kakek atau nenek itu nggak jadi nggak benar karena terlalu dimanja. Nah, kalau sama orang tuanya kan bisa dikerasin, kalau kakek atau nenek ini nggak bisa ngerasin cucu itu. Nah, biasanya sayang terus, apa aja dibelikan. Karena kebetulan ada uang ya udah dimanja udah. Nah, itu akhirnya membuat anak itu jadi nggak mandiri lama-lama gitu. ya. Jadi kebetulan banyak yang beberapa teman saya atau family itu yang terlalu memanjakan anak, jadi akhirnya anak itu ya gimana kalau dimanja itu kan kurang, kreativitasnya kurang. Gitu. Tapi Tiko ini pintar nih kayaknya anak itu. Iya. Anunya cara bicaranya, kemudian dia bisa katanya betulin laptop, HP gitu. Iya betul. Itu kreatif tuh anak saya. Cuman karena nggak ada bimbingan ya karena ibunya seperti itu. Karena saya dengar dulu ibu ini tuh dari sebelum nikah tuh sudah ada pernah ke RSJ gitu. Juga ada riwayat gitu ada ya. riwayat, jadi kayaknya kambuhan juga. Oh gitu. Ada riwayat. Dan Bapak boleh kita tahu lebih detailnya untuk alamat yang mungkin keluarga dari Ibu Eni atau mungkin dari Pak Suherman gitu. Oh ya, ini persisnya ya, Desa Bayem Taman, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan. Itu ex Karisidenan Madiun. Iya. Itu masih ada keluarga masih masih ada. Bu Eni masih terus ponakannya Pak Herman yang persis urut anak dari kakaknya Pak Herman itu masih ada. Tapi usianya sekitar 75 di atas saya. Saya udah 70 mau 71. Udah pensiun, namanya Mas Sugimin. Dulu ada dulu yang waktu di Bintara itu ada, dia punya supir namanya ponakannya sendiri, namanya Wilo itu supir dari keponakannya Pak Herman itu. Jadi ponakan Pak Herman itu namanya Mas siapa ya? Lupa ya Mas Sugirun kalau nggak salah. Mas Sugirun itu punya anak Wilo itu ya. Dijadiin sopir. Dia seorang sarjana muda. Oh gitu. Dia mau dimasukkan ke Departemen Keuangan sama rekan bisnisnya Pak Herman itu. Tapi kemudian kayaknya dia apa itu namanya, ada suatu kesalahan karena dia harus nangani, kan dia harus mundar-mandir. Pak Herman udah sepuh, jadi dia harus menangani usahanya itu. Pak Herman ini mengandalkan keponakannya itu. Dia ada kesalahan nggak yang fatal gitu, akhirnya nggak jadi pulang kampung. Oke. Dan iya boleh Kak. Tadi kan Mas tanya kenapa baru sekarang, baru Iya. 11 tahun kemana aja gitu. Iya, betul, Kak. Banyak netizen juga yang nanya ke saya. Sebenarnya kita juga kebetulan kalau saya memori saya juga lupa gitu loh. Saya juga lupa, tapi ketika viral saya baru ingat, oh kita dulu sering ke rumah itu gitu. Jadi nggak ada maksud kayak
oh baru sekarang ngaku-ngaku, nggak ada, demi Allah nggak ada kepengen ingin terkenal atau apa, ingin numpang tenar, nggak ada gitu. Jadi anak saya itu masih SMP ya waktu itu. SMP SMA gitu. Cuma memang jujur aja lupa, karena kan waktu itu saya dulu kalau nggak salah saya sempat nanya ke bapak saya, Pak kenapa kita udah nggak ke rumah Mbah Herman gitu. Aku manggil kan Mbah Herman. Terus kata papa atau kata mama gitu, Mbah Herman udah nggak ada di situ, katanya gitu, udah pindah. Pulang kampung. Nah habis itu saya mohon maaf aja, saya lupa gitu, bener-bener nggak tahu. Tiba-tiba viral, saya baru ingat, oh kita dulu pernah ke situ, gitu. Pernah tahu, pernah bakar sate juga sama kakak saya. Jadi dulu dia punya panggangan sate besar banget, pakai gas. Baru dia yang punya gitu. Jadi, waktu itu kita sering manggang pakai itu. Itu memori yang paling saya ingat. Berarti kakak melihat rumahnya gitu ya, jadi ingat ya? Berkali-kali kita ke rumahnya ya Pak ya, sering banget. Karena ada Pak Herman tuh, ya cuma saya kalau Pak Hermannya itu dengan kami itu sangat sayang. Oh gitu ya Pak? Ya, ya karena ada faktor nyonyanya kurang berkenan, jadi kami itu kadang-kadang ngapain sih ke sana? Kita nanti dikira mau minta-minta gitu. Nah kita udah kita batasi. Agak sungkan gitu. Pokoknya sungkan lah apa namanya kalau kita tahu diri lah. Apalagi posisinya janda gitu Iya, ya Pak ya? apalagi janda. Kan usianya lebih tua saya sedikit. Oh iya. Kira-kira 10 tahun saya 10 tahun di atas Bu Eni itu. Kan nggak enak deh kalau kita ke tempat janda, biarpun dengan nanti kan ada apa gimana gitu. Oh jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi tujuan saya ke sini itu untuk mengetahui atau gimana ya ibaratnya silsilah keluarga Bapak Suherman atau Ibu Eni dan Mas Tiko yang mungkin waktu itu masih kecil ditinggalkan ya mungkin dengan apa ya lost kontak gitu ya, mungkin bingung ya Pak ya. Karena Mas Tiko sendiri sering kita tanyai bahwasannya dia itu ingin sekali mengetahui saudara-saudaranya di mana sih, siapa sih, gitu-gitu Pak. Jadi Mas Tiko kan pernah cerita kalau ibu itu istri kedua apa begitu. Benar. Bapaknya tuh punya anak di Surabaya, Pak Herman itu dari istri pertamanya. Ada 3 kalau nggak salah 2 atau 3. Nah yang tahu persis itu Mas Sugimin itu ponakan yang anak kakaknya Pak Herman itu. Tapi mohon maaf Bapak punya kontak keluarganya? Ada yang di sana? Saya punya kontak, bukan keluarga tadi, tetangga. Tetangga, tapi ada ya? Tetangga ada. Nah, ada nanti saya kasih tahu. Iya, nanti saya boleh minta ya Pak untuk dikasih ke Mas Tikonya gitu. Dan mohon maaf Pak, terkait banyak ya juga itu bermunculan Pak, seperti ada yang bikin foto, maksudnya difotoin itu di salah satu sosial media ya, kayak batu nisan gitu, namanya pun mungkin agak mirip atau mungkin itu iseng dari orang atau mungkin gimana. Kalau boleh tahu kabar Bapak Suherman sendiri untuk saat ini? Kan sudah Pak Suherman tuh sudah meninggal. Tahun 2015. Udah 2015 meninggal di Desa Bayem Taman itu. Dikebumikan di Sarean, di sana istilahnya Sarean Tengah. Iya, itu udah meninggal. Udah lama, jadi udah berapa tahun tuh 2, 3, 6, 7, 8, 9 tahun yang lalu. 9 tahun yang lalu udah meninggal. Ya, sejak dia pulang kira-kira 2011 atau 12, kira-kira 3 tahun di sana meninggal. Oh ya Allah. Oh jadi begitu teman-teman. Pada saat Bapak Suherman itu mungkin ya ada permasalahan rumah tangga dengan Bu Eni, akhirnya memutuskan untuk pulang ke Magetan. Mana Pak Magetan? Ya Magetan tuh Desa Bayem Taman, Magetan, Kabupaten Magetan itu nanti diklik itu udah keluar. Udah keluar ya. Daerah di YouTube ada. Bayem Taman ya Pak ya. Bayem Taman. Ini bisa dipoto nih. Oh. Ininya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh boleh. Asli kok. Ini ijazahnya. Iya. Pak Sumaryono. Pak Sumaryono. Tapi karena sekarang nggak mungkin nyebut itu Pak Sumarjono. Sekarang Pak Sumarjono ya. Sekarang Sumarjono. Oh iya Magetan teman-teman tuh.
Bayem Taman. Oke, terima kasih ya Pak ini. Ya, jadi seperti itu kejelasan dimana yang mungkin saat ini banyak orang-orang yang menyalahkan dimana katanya meninggalkan apa istilahnya Bapak Tiko itu meninggalkan itu ya pernah Pak Kusa itu difitnah. Ya kita tahu karakternya Bu Eni itu memang keras, makanya kami keluarga itu males juga ke sana itu. Jadi tadi takutnya dia kan orang mampu, kita ya cuma gini-gini aja nanti dikira minta-minta. Dan Pak Herman itu, Pak Po itu sifatnya kalau sama ponakan memberi apapun dikasih gitu. Dia pengen apa gitu, pengen apa dikasih. Masya Allah, baik ya Pak ya. Baik sekali. Oh, jadi seperti itu teman-teman. Intinya kita meluruskan cerita yang mungkin sebenarnya gitu ya Pak ya. Dan ini mungkin nanti saya bakal minta kayak kontak yang bisa dihubungi di Kampung Bayem Nyaman ya. Pak, Bayem Taman. Bayem Taman. Kita bakal kasihkan ke Mas Tiko biar dia mungkin gimana nantinya. Cuman kemarin tadi malam tuh saya namanya Bari. Itu tetangganya, itu bekas tetangganya. Nomor teleponnya Mas Gimin tuh mana? Oh, udah pada tahu gitu. Di sana itu apa? Jadi apa tuh namanya YouTube atau HP sekarang itu udah orang kampung pun udah tahu semua. Gitu. Oh, udah tahu semuanya di sana. Mungkin ada followernya banyak tuh yang dari kampung banyak juga. Jadi nggak cuma orang kota aja, orang dari desa pun sekarang tuh udah ngerti seperti itu. Oh, oke. Dan ini ibaratnya kita meluruskan sebuah cerita dan tidak ada unsur untuk yang seperti di kolom komentar netizen bilang numpang tenar atau mungkin kemana aja 11 tahun atau mungkin yang lain-lain lah, banyak sekali ya teman-teman. Ini saya juga merasa tidak enak karena sudah nge-up video mungkin kemarin percakapan saya sama Mbak Ani itu. Saya mohon maaf sebesar-besarnya di sini. Saya kenapa ingin sekali mendatangi rumah Mbak Ani ini karena ya ingin tahu sebenarnya, dan alhamdulillah ada titik terang mungkin yang bisa nanti kita hubungi keluarga Mas Tiko yang ada di Magetan ya Pak. Di Bayem Taman. Bayem Taman. Adiknya masih ada. Jadi kakaknya Bu Eni itu masih ada. Namanya Pak Paryo. Oh, kakak Bu Eni masih ada? Masih ada. Laki. Itu rumahnya pas di depan balai desa Bayem Taman itu. Bayem Taman itu. Sekarang usahanya dia itu dagang ayam panggang. Ayam panggang sama ini bikin pecel Madiun itu. Itu di Madiun ya. Itu ya. Di Bayem Taman itu. Bayem Taman ya. Ini kalau Pak Herman itu ponak-ponakan yang persis ada itu namanya Pak Sugimin. Yang Bilo tadi bapaknya namanya Pak Lagimun. Lagimun, bukan Sugirun. Jadi urut-urutannya itu anak kakaknya Pak Herman tadi Lagimun, Sugimin, kemudian Sugirun, terus Gutami, Gutomo. Nah, tapi itu di bawahnya Mas Sugimin, Mas Sugirun tadi. Oh iya. Itu ponakan persis. Tapi yang sebetulnya yang bisa dihubungi yaitu tetangganya itu ada itu. Namanya Mas Bari. Nanti saya kasih nomornya. Nanti ya mungkin kayak gitu teman-teman ya. Dan Pak, satu lagi yang mungkin saya pengen tanyakan, dengan adanya mungkin berita viral tentang Mas Tiko ini, apa sih yang membuat Bapak itu ingin meluruskan cerita gitu? Nah, saya yaitu tadi jangan sampai yang sudah meninggal. Tadi Pak Herman itu sekarang sudah meninggal, bapaknya Tiko itu. Jadi seolah dia itu meninggalkan tanggung jawab, meninggalkan anak istri. Itu yang nggak benar. Jadi dia waktu itu memang kondisi ekonominya sudah turun, sudah down. Nah, si istri mungkin ya nggak terima lah. Udah bawa semua barang kamu, dan sedih lagi kamu. Itu disuruh naik truk bareng sama barang-barang itu. Itu di kampung itu
terkenal tuh. Oh, Pak Muji itu suruh ditundung, istilah Jawa kan ditundung. Maksudnya Bapak ceritakan bisa dibenarkan ya Pak. Kalau mungkin nanti ada yang maksudnya ingin tahu lebih itu nggak apa-apa, nggak masalah ya. Saya kasih tahu alamat ke sini ya. Tahu boleh. Ya udah teman-teman, mungkin untuk saat ini kita cukuplah untuk berita yang mungkin kita cari di sini. Mas Tiko mungkin ini videonya bisa ditonton karena nantinya nggak tahu apakah Mas Tiko pengen juga berkunjung ziarah ke tempat Bapak Suherman, almarhum Bapak Suherman, ke tepatnya Bayem apa Pak? Herman, bukan Suherman ya, Pak Herman. Oh Pak Herman ya? Herman Muji Susanto. Nama aslinya? Nama setelah di Jakarta. Oh udah diubah ya? Iya, kebetulan beliau itu setelah dari Mbayem Taman itu merantau itu ke ke Makassar, beliau itu terus kuliah lagi. Kalau nggak terakhir itu dia insinyur gelarnya. Iya. Oke. Dan ini bisa dipertanggungjawabkan ya Pak ya, kita bikin video seperti ini teman-teman, mohon maaf bukan ada unsur yang gimana-gimana. Intinya kita di sini ingin meluruskan dan saya pun mengetahui langsung di sini. Saya juga bisa istilahnya bertanggung jawab atas rekaman video ini karena banyak ini dokumen-dokumen yang Bapak tunjukkan ke kita pun ini cukup bikin saya percaya gitu kenapa saya berani bikin video seperti ini gitu. Ya mungkin kayak gitu aja Pak. Apa ada yang mau disampaikan lagi untuk teman-teman yang sedang menonton video ini Pak? Iya, saya pikir kalau saya sih nggak ada udah. Kalau Mbak Ani cukup ya? Oke. Minta maaf kalau memang ada kesalahan ucapan saya juga di rekaman kemarin gitu. Intinya saya nggak ada maksud apapun, numpang tenar atau ingin menjelekan, tidak ada. Saya dan bapak saya memang murni ingin menjadi petunjuk aja kalau masih ada atau tidak keluarganya. Jadi kan Tiko juga nggak tahu persisnya Madiun tuh mana. Padahal detailnya ini udah pasti. Bayem Taman. Makamnya kalau dia mau ziarah, silakan di Sarian Tengah Bayem Taman. Bisa ditelusuri Pak ya, karena alamatnya lengkap, keluarganya jelas gitu ya Pak. Saya nanti mungkin saya minta ke bekas tetangganya yang dulu itu memfoto nisannya. Iya. Coba